bukan hanya ancaman ular, melainkan percobaan pembunuhan yang terang-terangan. Oh iya. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang penembak jitu yang berhasil meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Kang Deddy. Serius? Hasil riset tertolol sepanjang masa. Udah saking ketagihan viral, ketagihan diundang sama TV. Lumayan kali, baru gocap-gocap mah cair. Betul. Jadi alasan hasil riset. Padahal mah emang pemikiran dia aja yang blow on. Tuh lihat. Kalau kita patennya pasti hasil riset ya. Kalau misalnya menggunakan hasil riset ya, misalnya ini beberapa negara Eropa, mereka itu nggak ada sih sebenarnya yang masuk jam 6.30 itu nggak ada. Mereka itu untuk SMA rata-rata itu kan pukul 8 ya, bahkan ada yang 8.30. Nah sebenarnya berdasarkan riset sih. Jangan sibuk ngurusin saya. Tuh. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Tuh. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Nah, Menurut saya Oke, selamat datang di channel Raka TV, di channel yang gak pernah ada faedah tapi bisa menghadirkan berita-berita yang lagi rame saat ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk mereaction lagi video tentang KDM yang mana katanya si Retno nih, mantan komisioner KPAI, lagi-lagi mengkritik KDM. Apakah betul begitu? Waduh, dia nggak kapok-kapok kayak dirujak netizen ya. Yaudah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat videonya. Skuy. Di sini lagi ada komedi dari seorang ibu-ibu yang mengaku sebagai pengamat anak. Asik. Yang sedang membacakan hasil risetnya. Oke. Hasil riset tertolol sepanjang masa. Tolol. Kalau dari omongannya sih katanya ini tuh dia berbicara seperti itu karena hasil riset. Anjay. Tapi kalau kata gua mah kagak hasil riset, itu mah emang pemikiran dianya aja. Yoi. Udah saking ketagihan viral, ketagihan diundang sama TV. Lumayan kali, baru gocap-gocap mah cair. Betul. Jadi alasan hasil riset. Padahal mah emang pemikiran dia aja yang blow on. Tuh lihat, dengerin baik-baik ya, nyampe kelar. Keluarga, dengerin. Yang menunjukkan bahwa masuk sekolah lebih pagi itu ternyata justru menurunkan konsentrasi. Karena kan anak-anak ini jadi kurang tidur ya, dan anak-anak remaja itu ternyata punya jam biologis yang berbeda juga dengan orang dewasa seperti kita gitu. Jadi mereka justru tidur itu harus agak lebih malam, jadi tidak bisa jam 8 gitu ya, dan mereka harus bangun lebih siang. Nah itu memang juga kembali kepada hasil riset. Nah untuk riset yang ini itu menunjukkan ketika jam masuk terlalu pagi itu menurunkan konsentrasi, daya tangkap, dan performa akademik para peserta didik. Bentar bu, itu lu hasil ngeriset dari mana? Gue pengen tahu. Hasil ngeriset dari Gunung Kidul? Habis semedi, habis bertapa lu? Apa lu habis ngeriset dari pantai Laut Selatan? Mungkin. Ampun, ada-adanya orang tua modelan kayak begini. Dan ini mengaku dia sebagai pengamat. Aneh ya, Po? Pengamat apa lu? Pengamat Meteor Garden? Aneh nih, aneh. Emang hasil riset dari mana modelan kayak begini? Pemikiran dari mana model kayak begini? Aduh, kalau ada orang tua pemikirannya sama kayak lu, Nek, sampai pengamat-pengamat modelan kayak lu ngomong anak-anak itu harusnya tidurnya itu lebih malam, bangun lebih siang. Kalau bangunnya kepagian ataupun tidur lebih sore sekitar jam 8 kata dia, itu bisa mengganggu daya ingat, bisa mengganggu performanya, katanya mengganggu konsentrasinya. Bu, kalau menurut gue lu itu adalah salah satu pengamat terblow on. Tergoblok. Betul. Dibayar berapa sih, ha? Nah, gocap. Sampai harus rela-rela depan televisi. Lu ibaratnya biar terlihat sebagai orang yang blow on gitu loh. Orang yang kagak punya otak. Hancur negara, hancur dunia kalau pemikiran semua orang, ibu-ibu, orang tua, orang-orang pengamat-pengamat berpikirannya modelan kayak lu. Betul. Begitu. Hancur beneran dah. Lagian ini juga televisi, ngapa sih selalu mulu ditanya modelan orang-orang yang begini? Makanya pengamat-pengamat kayak begini pada ribet-ribet amat. Zaman dulu juga gua nih
Lagi zaman kecil gue tinggal di Sukabumi, gue sekolah jam 6 udah berangkat dari rumah. Setuju Pak, betul. Masih banyak kabut-kabut tuh, bareng sama petani yang pada mau berangkat ke sawah, gue berangkat ke sekolah. 6:30 udah nyampe di sekolahan, seger banget. Aduh, ampun. Ini nyampe tibang kayak begini aja masuk 6:30 sampai pada cetong, pada ribet-ribet. Mending lagi kalau yang cetongnya itu pinter, orang-orang bloon. Sumpah gue kesel. Bodoh amat gue mau dikatain nggak punya attitude, nggak punya sopan santun terkait bahasa gue di video ini. Bodoh amat. Iya, soalnya apa? Gue kesel banget terkait pernyataan si ibu ini nih. Iya, emang goblok. Makanya dulu kalau lagi kuliah, kalau lagi belajar itu buku jangan lu bikin kopi, jangan lu telan, jangan lu makan. Saking kepinterannya jadi bablas lu itu, licin udah kayak oli Gardan. samping lu. Pemikirannya. Aduh. Udah beneran. Gua nge-reaction terkait video nenek-nenek ini naik darah beneran gua. Lah, bukan lu doang, Po. Gue juga naik darah ini, Po. Ibu tadi bilang si anak harus tidur lebih malam dan bangun lebih siang. Bu, emang lu kagak ngajarin ke anak lu harus sholat subuh ya, Bu ya? Apakah ibu juga gak pernah sholat subuh? Justru kata orang dulu ya, waktu yang bagus buat menghafal pelajaran gitu ya, atau mempelajari pelajaran gitu ya, habis subuh bagus banget, Bu. Otak lagi fresh-freshnya. Dia malah nyuruh bangun siang. Gimana sih? Pakai segala bilang udah riset apaan lu? Pertanyaannya adalah apakah ada korelasinya atau tidak ketika masuk lebih pagi dengan prestasi? Kalau kita patennya pasti hasil riset ya. Kalau misalnya menggunakan hasil riset ya, misalnya nih beberapa negara Eropa, mereka itu nggak ada sih sebenarnya yang masuk jam 6.30 itu nggak ada. Mereka itu untuk SMA rata-rata itu kan pukul 8 ya, bahkan ada yang 8.30. Nah sebenarnya berdasarkan riset sih, jadi terdapat sebuah studi ya di Health Journal and Journal of Clinical Psych ya. Di situ ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa masuk sekolah lebih pagi itu ternyata justru menurunkan konsentrasi, karena kan anak-anak ini jadi kurang tidur ya, dan anak-anak remaja itu ternyata punya jam biologis yang berbeda juga dengan orang dewasa seperti kita gitu. Jadi mereka justru tidur itu harus agak lebih malam, jadi tidak bisa jam 8 gitu ya. Dan mereka harus bangun lebih siang. Nah itu memang juga kembali kepada hasil riset. Nah untuk riset yang ini itu menunjukkan ketika jam masuk terlalu pagi itu menurunkan konsentrasi, daya tangkap dan performa akademik para peserta didik, sehingga kemudian kebijakan masuk lebih pagi itu kemudian diubah gitu di negara-negara Eropa karena berangkat dari hasil kajian. Nah di Indonesia ini bahkan di seluruh dunia masuk jam 6 dan 6.30 ini terpagi di dunia gitu ya. Kalau Bo, emang ibu lupa ini di mana? Indonesia, Bu. Jangan sama-samain sama Eropa, beda iklimnya, Bo. Ya Allah, gue jadi curiga deh. Mungkin anak ibu ini bangun sekolah jam 10 kali ya. Terus ibunya bangun 3:30 sore baru bangun kali, biar meningkatkan konsentrasi, guys. Caranya ya? Enggak lah. Aman ya? Oke. Jam 10 bukan jam 6 ya, Bu ya? Oke. Baik, Bu Retno, yang terbaru nih. Ya. Jadi Kang Demul ini bilang dalam surat edarannya masuknya jam 6.30 kok, bukan jam 6 gitu. Padahal sebelumnya tanggal 30 Mei yang kita baca di edaran Humas Pemprov Jabar itu tulisannya jam 6 pagi begitu. Kemudian diralat jadi 6.30. Nah, Bu Retno, menurut Anda apakah 6.30 ini sudah pas atau masih tergolong terlalu pagi untuk murid masuk jam 6.30? Ya sebenarnya sih idealnya tidak segitu ya untuk anak sekolah, karena kalau kita merujuk pada hasil-hasil riset sebenarnya harusnya yang paling pas gitu ya untuk anak-anak ini di beberapa hasil riset bahkan pukul 8. Untuk anak yang usia dini itu bahkan pukul 9 gitu ya, dan mereka menyelesaikannya jauh lebih lama gitu. Memang itu berdasarkan riset, karena beberapa riset yang dilakukan oleh Eropa memang menunjukkan lebih tepat sebegitu. Ibu ini enak banget ya, dengan mengkritik kebijakan KDM dia bisa diundang di TV-TV, guys. Mungkin dapat amplop 25.000 kan lumayan beli seblak ya. Makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo, ya kan, menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh, sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya. Tuh. Dan jangan sibuk
ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Tuh. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Nah, Maksud saya ini nih orang udah diurus nih. Udah deh biarin sama kita dulu diurus. Betul. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Betul, setuju. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu. Udah deh ini mah urusan saya mau lagi sih diurus. Kayak Betul. gini loh. Kocak banget Kan sama kita orang marah Pak. kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini orang sibuk mengkritik tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Betul. Udah deh kamu itu aja urus, ini udah biarin. Tapi di kita ini biasa Pak, kalau di kita ini kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut, tapi kalau orang diam udah diomong. Makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu saya katakan harusnya saya bilang kan, sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam. Betul. Yang anak tawuran dibiarkan, anak mabuk nggak ada tindakan, minuman keras beredar di mana-mana, nggak ada operasi. Itu yang dikritik. Jangan yang lagi sibuk, lagi kerja dikritik, dan itu biasa dalam terminologi kehidupan kita begitu, Bu. Di rumah itu yang akan sering dimarahi oleh orang tuanya itu yang kerja. Cuci piring kurang bersih, kotor, ya kan? Makan keasinan, masak asin, nyetrika nggak rapi. Kamu nih gimana nyetrika nggak bener? Nyuci nggak bersih. Kamu nih nyuci nggak bener. Yang enak tuh yang tidur. Gak dimarahin tidur. Iya kan Bu? Kan harusnya yang dimarahin yang tidur, bukan yang kerja. Ini kayak gini Bu, kayak orang mimpin apel. Kan banyak pejabat mimpin apel. Terus banyak yang tidak masuk. Si pimpinan apel ini marahin yang masuk. Pasti kan pidatonya panjang tuh, 2 jam, 3 jam kan? Kan yang enak nggak masuk Bu. Udah tiduran di rumah nggak dimarahin. Iya, kayaknya job desk KPI sekarang berubah guys. Bukan mengawasi anak lagi, tapi mengawasi kadem ya. Waduh, gimana dikacau banget nih. Disuruh ngurusin anak yang terlantar, yang di jalanan banyak, yang ngamen, yang minta-minta, yang jadi pengemis. Malah ngurusin KDM yang banyak duitnya. Anak kritik usulan sekolah masuk jam 6 pagi dari Deddy Mulyadi. Resiko kesehatan mengintai. Kok saya curiga ya, dokter ini dan orang tua yang tidak setuju anak masuk sekolah jam 6 pagi. Mereka tidak pernah sholat subuh dan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sholat subuh. Dan lucunya lagi, alasan dokter ini tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena menurutnya memaksakan anak masuk sekolah terlalu pagi justru bisa berdampak negatif terhadap tubuh kembang dan kondisi mental anak. Kalau saya kurang setuju ya, kita lihat saja di luar negeri itu nggak ada yang sampai masuk jam 6 pagi. Ibunya harus siap-siap jam 5 atau bahkan lebih pagi. Bukan cuma anaknya yang kelelahan, tapi orang tuanya juga. Nah kan bener Nukieu matara sholat subuh cek aing oge. Ya Dok Uing baca ya, manfaat bangun pagi di situs resmi Siloam Hospital. Yang pertama, waktu baik untuk sarapan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan suasana hati. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Yang keempat, memiliki waktu untuk olahraga pagi. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Yang ketujuh, merasa lebih tenang. Selain itu kan Kang Deddy Mulyadi juga sudah membuat kebijakan pembatasan jam malam bagi pelajar. Kang Deddy melarang pelajar keluyuran lewat jam 9 malam. Tujuannya apa? Salah satunya agar siswa atau pelajar ini tidak bergadang alias tidur lebih awal. Supaya apa? Supaya bangun lebih pagi tanpa mengurangi jam tidur anak dan tidak membuat anak kelelahan seperti yang dokter ceritakan. Gue hitungin nih, kalau misalkan anak tidur jam 10 malam dan bangun jam 4 pagi nih, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 nih, 4 berarti 7 jam anak waktu tidur. Sangat cukup untuk anak tidur. Kelelahannya di sebelah mana? Bener banget ya. Gue aja yang udah dewasa nih ya guys ya. Tidur jam 10 malam nih, gue pasti bangun subuh guys, otomatis gitu loh. Seger, fresh, nggak capek, nggak lesu. Waduh kacau banget nih orang nih asli. Dokter mana nih guys? Jangan-jangan dokter Zimbabwe ini. Tong Royong aja yang ngomongin Deddy Mulyadi aja nih. Apa kemarin nengok orang sakit. Yang mau minum baru silakan. Deddy Mulyadi aja terus nih.
Soalnya lagi viral sekarang. Oh. Ya. Tapi kalau seandainya Deddy Mulyadi jadi RI 1, sampean nyoblos gak? Oh, nyoblos. Yakin? Pasti. Asik, sampean orang mana aslinya? Nah, aslinya sampean kampungnya orang Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, Jawa Barat yang deket. Wih, itu. pokoknya Nyoblosnya yang mana? udah Deddy katanya. Nah, sampean. Nih jarinya udah gini, mau nyoblos yang mana kalau Deddy Mulyadi jadi RI 1? Enggak, pickleball itu enggak. Oh, pasti itu. Soalnya usaha ditanya. Wih, yakin? Soalnya sudah viral. Sudah betul-betul gas. Oh, pokoknya mah. Ya. Masyarakat tanggung ini. Gitu. Oh. Jadi udah tahu ya. Nanti masyarakatnya makmur akhirnya. Oh. Semua. Pokoknya gas lah. Gas lah. Tugas lah pokoknya dukung Kang Deddy jadi RI 1. Ini mah pasti sang mantan langsung sakit hati. Akulah sang jamban. Sang mantan maksudnya. Sedih dia. Kenapa aku menceraikannya? KDM di mata warga Jateng. Oke. Lebih baik dari gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Molor. Bener gak? Senang ya Pak nonton konten Pak Deddy ya Pak? Gimana Pak? Aku terharu nanti mana? Ya, Ibu. Orang-orang yang pada nangis ya gitu itu merasa berterima kasih. Khususnya orang yang pada dibantu oleh Pak Deddy. Walaupun saya ada di rumah saya berterima kasih atas perilaku daripada Bapak Deddy. Saya walaupun orang Jawa Tengah, saya merasa percaya dan yakin bahwa Pak Deddy seterusnya menjabat. Semoga jangan ada gangguan. Amin. Walaupun ada gangguan, bisa untuk menepis gangguan-gangguan tersebut. Ya wes Bapak sehat-sehat terus ya Pak. Minta doa restunya pada masyarakat. Amin ya Allah, semoga cepat sembuh ya Pak ya. Nih warga Jawa Tengah pensiunan PNS guys mendukung KDM. Aduh. Anak tidak bisa diperlakukan seperti prajurit dewasa yang cukup disetrum oleh aturan untuk berubah. Kebijakan ini alih-alih menyembuhkan, justru berpotensi menciptakan trauma baru dan memperparah alienasi sosial yang mungkin sudah mereka alami. Mengirim mereka ke barak militer adalah bentuk kegagalan kita memahami mereka sebagai subjek tumbuh kembang, bukan objek disiplin militeristik. Jadi, alih-alih menghidupkan kembali model usang seperti ini, gubernur dan pemerintah daerah seharusnya berinvestasi pada tenaga profesional di sekolah, psikolog, pekerja sosial, dan konselor. Pendidikan karakter itu tidak dibangun dari ketakutan, tapi dari pengetahuan, pengertian, dan kehadiran orang dewasa yang bisa memahami mereka dan bisa dipercaya. Ya udah, kirim aja anak-anak yang bermasalah itu ke rumah Bapak. Mau nggak Pak ngurusin Pak? Sama aja kayak KPA ini, omong-omong saja nih ya, gak ada aksinya nih. Anakku sepulang dari barak, alhamdulillah Pak Deddy dia mau berangkat sekolah menyiapkan seragamnya sendiri. Segini saja saya sebagai ibu sudah terharu. Anakku berubah nuhun Pak Deddy. Alhamdulillah, ikut seneng ya bunda-bunda ya. Ayo buat bunda-bunda yang di rumah yang mau bawa anaknya ke barak, nggak apa-apa bawa aja ya. Mau dari Zimbabwe, dari Eropa juga boleh kok kesini. Siapa yang udah baca berita ini? 273 siswa lulus barak militer. 18 hari pembinaan habiskan 3,2 miliar. Bro, dengerin gua bro, dengerin baik-baik bro. Gua yakin banget banyak netizen yang setuju sama gua. Untuk pertama kalinya kita rela bayar pajak. Yoi. Bayar pajak tuh tiba-tiba kayak ikhlas gitu. Tenang, bayar pajak tahu tujuannya kemana tuh jelas gitu. Walaupun anggaran yang dibutuhkan nanti untuk 1.000 siswa itu 1,1 triliun. Tapi kalau tujuannya jelas, kita bayarnya ikhlas.
Daripada ini pajak dipakai untuk hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Mendingan langsung to the point ke sini. Jadi kalau bisa ini pajak di double aja sekalian, seluruh rakyat Indonesia bayar pajaknya double demi barang militer. Jangan bayar pajak biasa aja, nggak usah di double. Hidup lagi keras, bayar pajak double. Jangan udah bayar pajak biasa aja, yang penting lanjutkan terus ya KDM anjing. Hormati aing ta bro. Wah janganlah, mending uang pajak kita buat biaya menteri hidup di hotel ya kan 9 juta per malam ya. Sama biaya makan setiap pertemuan ya kan 170.000. Itu makan apa ya kira-kira ya? Ada lagi, kami hari ini mengeluarkan surat edaran itu larangan membuat PR bagi guru untuk siswa-siswa. Mantap. Kenapa Enak itu banget dilakukan? Pertama, selama ini PR-PR yang dibawa ke rumah itu dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi tidak efektif itu buat PR. Yang keduanya, membuat rileks anak-anak ketika di rumah. Saya pengen anak di rumah itu baca buku dengan rileks, bermusik, berolahraga, membantu orang tuanya punya warung, punya toko, ke sawah, ke kebun, sehingga menjadi mereka produktif tetapi ada batasan, mereka tidak bisa keluar di atas lebih dari jam 9. Nah ini kan rangkaian bagaimana menumbuhkan anak-anak di Jawa Barat agar tidak mengalami depresi dalam proses belajar mengajar dan tidak mengalami depresi ketika di rumah. Oke, enak ya zaman sekarang ya, enak banget ya di Jabar ya guys. Sekarang anak-anak tidak perlu mengerjakan PR-nya di rumah lagi ya guys. Luar biasa nih. Ya emang sih Pak, gua akuin ya, kalau misalkan di rumah gitu ya, pasti yang mengerjakan ujung-ujungnya orang tuanya. Kalau enggak Mbak Google. Bagus nih pulang sekolah bantu orang tua, olahraga, bermusik, melakukan hobi yang disuka gitu ya, keren. Ini juga bentar lagi paling di komen nih sama si Retno itu kan, oh enggak bagus nih, enggak boleh begini. Harus ada PR, harus ada PR. Teror mencapai puncaknya. Apa ini? Saat Gubernur Kang Deddy Mulyadi sedang memberikan pidato penting dalam acara peresmian proyek revitalisasi sungai di pusat kota, sebuah serangan besar-besaran yang terkoordinasi terjadi. Bukan hanya ancaman ular, melainkan percobaan pembunuhan yang terang-terangan. Oh iya. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang penembak jitu yang berhasil meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Kang Deddy. Serius? Bersamaan dengan itu, tim Gegana berhasil menjinakkan sebuah alat peledak rakitan kecil yang ditemukan berkat informasi intelijen krusial dari Mangkarta. Detik-detik genting tersebut terekam dramatis, memperlihatkan kepanikan massa dan kesigapan pengawal Kang Deddy. Testimoni, panik dari saksi mata yang diwawancarai memberikan gambaran mencekam tentang kengerian momen tersebut. Dalam interogasi mendalam, pensiunan pejabat yang tertangkap itu akhirnya mengungkapkan identitas otak di balik semua ancaman. Seorang pengusaha dan politikus berpengaruh bernama Haris Baskara. Siapa tuh? Haris Baskara memiliki koneksi luas ke sindikat korupsi skala nasional. Kebijakan Kang Deddy telah menghancurkan bisnis ilegalnya dalam bidang pertambangan dan proyek infrastruktur fiktif yang merugikan negara miliaran rupiah. Sebuah rekaman pengakuan dari Haris Baskara yang disadap sebelumnya, beserta transkrip interogasi, disajikan sebagai bukti, lengkap dengan tangkapan layar bukti transaksi yang menunjukkan aliran dana dari rekening-rekening Haris kepada pensiunan pejabat tersebut. Kang Deddy Mulyadi. Ini siapa sih guys? Sebentar guys. Nggak tahu gua apakah ini beneran apa enggak sih. Siapa lagi Haris Baskara yang katanya ingin ADM? Waduh, kacau nih orang nih. Yaudah oke lah, segini dulu aja videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di next video.